Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halim Ramadan dengan NIM 2307212. Di sini akan memperkenalkan sebuah karya sastra dari salah satu penulis besar di Indonesia, yaitu Pramoedya Anantatur yang berjudul Rumah Kaca. Buku ini merupakan seri penutup dari tetralogi Buru yang berjumlah total 4 buku. Berlatar di awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1912, novel ini membawa kita ke masa krusial, yaitu masa kebangkitan nasional Indonesia. Di sini kita akan melihat bagaimana arus nasionalisme mulai deras mengalir. Dari tumbangnya Dias Dicing di Tiongkok yang menjadi inspirasi, hingga lahirnya organisasi-organisasi gerakan di Hindia Belanda. Novel ini berfokus pada apa yang pernah diistilahkan sebagai kegiatan perumah kacaan. Jika buku sebelumnya berfokus pada sosok Minke, novel Rumah Kaca ini justru mengambil sudut pandang Jacques Pangemanan, tokoh utama cerita yang merupakan seorang arsiparis kolonial. Melalui kacamata sang juru arsip, novel ini menunjukkan tesis bahwasanya kekuasaan kolonial berusaha mengurung dan melumpuhkan setiap tindak tanduk aktivis kemerdekaan melalui sistem pengarsipan yang rapi dan mematikan, yang jika dianalogikan seolah-olah bangsa ini diletakkan dalam sebuah rumah kaca yang transparan namun tetap terkurung rapat. Masuk ke dalam bagian isi dan pembahasan, novel Rumah Kaca ini menggambarkan representasi kekuasaan kolonial yang tidak lagi mengandalkan muncul senjata, melainkan kekuatan data dan arsip. Melalui tokoh Pangemanan, kita melihat bagaimana pemerintah Hindia Belanda menciptakan sebuah rumah kaca. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwasanya rumah kaca atau perumah kacaan di sini adalah suatu bentuk metafora kekuasaan kolonial yang menggunakan sistem pengarsipan dan pengumpulan data secara total untuk mengawasi setiap gerak-gerik serta pemikiran tokoh pergerakan. Melalui metode ini, penguasa dapat memantau rakyat secara transparan layaknya benda di dalam rumah kaca, guna melumpuhkan potensi perlawanan sebelum sempat berkembang. Bukankah sudah jelas, baik sebagai inspektur maupun komisaris polisi, pekerjaanku tak lain mengawasi ketat sebangsaku demi keselamatan dan kelangsungan hidupku semua pribumi. Semua telah dan akan kutempatkan dalam sebuah rumah kaca dan kuletakkan di meja kerjaku. Segalanya menjadi jelas terlihat. Kutipan ini menunjukkan tesis utama novel, bahwasanya pengarsipan adalah instrumen politik untuk melumpuhkan pergerakan nasional dengan menjadikannya transparan dan mudah dipatahkan. Novel ini menyajikan konflik batin yang luar biasa pada sosok Jacques Pangemanan sebagai seorang pribumi yang mengenyam pendidikan di Eropa dan bekerja sebagai komisaris polisi. Ia terjepit di antara dua loyalitas. Satu sisi ia mengagumi Minke dan pemikiran-pemikirannya yang progresif, namun tugas jabatannya memaksa ia untuk menghancurkan Minke. Kejatuhan memang terlalu dalam. Lumpur telah mengotori jari-jari otak dan jantungku. Lumpur kolonial yang hanya bermanfaat bagi kaum pemodal. Argumen ini memperlihatkan bagaimana sistem kolonial mampu merusak moralitas individu pribumi yang berada di dalam sistem tersebut, membuat mereka menjadi jongos yang membersihkan kotoran penjajah atas nama karir dan gaji. Melalui novel ini juga Pram menegaskan bahwa sejarah bukan sekedar deretan angka tahun, melainkan medan perang antara martabat manusia melawan sistem yang menindas. Sosok Minke adalah simbol perlawanan dan kemanusiaan, sedangkan Pangemanan adalah potret intelektual yang jiwanya terjajah oleh birokrasi. Meskipun secara fisik pada akhirnya Minke dikalahkan dan diasingkan, novel ini menunjukkan bahwa semangat zaman atau Zeitgeist menuju
Kemerdekaan tidak bisa dihentikan oleh sistem pengawasan secanggih apapun. Hal ini digambarkan dalam salah satu kutipan teks yang berisi perkataan Panglimana. Orang itu harus berhasil. Keadaan telah membantunya. Zaman telah membuat pribumi membutuhkan organisasi. Aku harus berpihak pada yang maju, berpihak pada progresivitas sejarah. Setelah membedah isi novel, selanjutnya kita perlu korelasikan ke dalam pembelajaran sejarah melalui salah satu pencerahan penting, yaitu mengapa sih kita perlu membawa karya sastra seperti misalnya novel Rumah Kaca ini ke dalam rongga sejarah. Nah, jawabannya adalah karena sastra berfungsi sebagai jembatan emosional dan intelektual dalam pembelajaran sejarah, karena mampu kehidupan narasi masa lalu melalui jiwa dan dilema moral tokohnya, seperti dalam karya Pramudian Tatur. Melalui sastra, siswa dapat mengembangkan imajinasi historis untuk memahami kompleksitas realitas sosial kolonial secara lebih mendalam daripada sekedar menghafal fakta kaku dari buku teks. Penggunaannya di kelas sangat potensial sebagai pemantik diskusi kritis, di mana siswa diajak membandingkan perspektif fiksi dengan data formal guna memahami bahwa sejarah bersifat multidimensi. Novel Rumah Kaca ini menegaskan bahwa bentuk kekuasaan kolonial yang paling berbahaya adalah pengawasan sistematis dan pengarsipan informasi yang menjadikan suatu bangsa menjadi objek transparan yang mudah sekali dilumpuhkan. Meski demikian, narasi Pramudian Tatur ini membuktikan bahwa kerapian sistem pengawasan tersebut tetap tidak mampu membendung arus kesadaran nasional dan semangat kemanusiaan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai novel Rumah Kaca ini. Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami sejarah dan sastra secara lebih mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.